Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya aspek Trigatra dan Pancagatra. Nama saya Nur Rosikin dari kelas 10 IPS. Please pay attention. Apa itu Trigatra dan Pancagatra? Trigatra adalah aspek-aspek dari sebuah negara yang memang sudah melekat pada suatu negara dari awal negara tersebut didirikan. Trigatra sendiri mengandung aspek-aspek alamiah yang umumnya bersifat relatif, tetap, atau statis. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Aspek-aspek Trigatra. A. Letak dan bentuk geografi. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai kedudukan geografis di tengah-tengah jalan, lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing akulturasi. Indonesia terletak pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, yang tengah-tengahnya yang terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku, bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. C. Keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas maksimal lestari dan berdaya saing. 1. Asas maksimal artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 2. Asas lestari artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. 3. Asas berdaya asing artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Aspek-aspek Pancagatra. 1. Ideologi. Hal ini dapat diartikan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. 2. Politik. Hal ini dapat diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. 3. Ekonomi. Hal ini diartikan sebagai seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Aspek-aspek Pancagatra. 4. Sosial budaya. Hal ini diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. 5. Pertahanan keamanan. Hal ini diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi gangguan yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.